Pukul 7 pagi. Adik ipar saya berdiri di dapur rumah saya sendiri, menunjuk wajah saya di depan belasan anggota keluarganya. Katanya saya menantu tidak tahu diri. Katanya saya cuma numpang hidup dari harta suami. Saya berdiri dengan celemek basah, sementara belasan orang itu tertawa di meja makan, menunggu saya melayani mereka seperti pembantu. Mereka menyebut saya mesin pencetak uang yang tidak punya hak bicara. Yang mereka tidak tahu, rumah yang mereka duduki itu atas nama saya. Modal usaha yang mereka banggakan itu keluar dari tabungan saya. Dan malam sebelumnya, saya baru saja menyalin satu rekaman kamera pengawas ke dalam sebuah map berlabel resmi. Fania kira dia sedang mempermalukan saya di hadapan seluruh keluarga. Dia tidak tahu, dalam waktu 2 bulan, satu unggahan yang dia buat untuk menghancurkan nama saya justru akan berbalik meruntuhkan seluruh hidupnya sampai ke akar-akarnya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Tempat kita menyaksikan bagaimana kesabaran yang diinjak-injak akhirnya berubah menjadi keadilan yang paling telak. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, kalian menyimak cerita ini dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena di episode ini, kalian akan melihat sendiri bagaimana seorang perempuan yang dituduh penipu di depan sejuta orang membalikan keadaan hanya dengan satu bukti yang tidak pernah mereka sangka dia miliki. Duduk yang tenang dan simak sampai akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 29 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Bintaro. Sudah 7 tahun saya menjalani profesi ini. Membaca akta, menyusun perjanjian, dan menyaksikan bagaimana selembar kertas bisa menyelamatkan atau menghancurkan seseorang. Saya menikah dengan Reza 5 tahun lalu. Kami punya satu anak laki-laki, Bima, yang saat itu baru berusia 2 tahun. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 5 tahun, saya memilih menunduk, menahan diri, demi satu kata yang saya percaya suci, keluarga. Reza adalah pemuda yang saya cintai karena kejujurannya. Dia membangun usaha mebel kecil dari nol. Saya masih ingat, dulu bengkelnya cuma garasi sempit dengan 2 tukang kayu. Malam-malam kami begadang. Saya membantu menyusun pembukuan. Dia mengamplas kursi sampai jarinya melepuh. Ketika usahanya mulai tumbuh, saya yang menyediakan modal tambahan dari tabungan pribadi. Saya yang mengurus legalitasnya. Saya yang mendaftarkan merek, menyusun kontrak dengan pembeli, memastikan setiap rupiah punya catatan. Rumah yang kami tempati di Bintaro pun saya beli dari hasil kerja saya sendiri dan atas saran saya sebagai notaris. Sertifikatnya kami buat atas nama saya. Reza setuju tanpa keberatan. Waktu itu, tidak ada yang menganggap itu penting. Semua berjalan baik. Sampai ibu mertua saya, Bu Sundari, dan adik ipar saya, Vanya, mulai ikut campur. Bu Sundari, perempuan berusia 58 tahun dari sebuah kampung di Jawa Tengah. Sejak awal, di matanya, saya bukan menantu, melainkan orang asing yang beruntung bisa masuk ke keluarganya. Setiap kali saya bicara, dia memotong. Setiap kali saya punya pendapat, dia bilang, perempuan tidak usah banyak pikiran. Vanya, adik Reza, usianya 27 tahun. Dia yang paling saya waspadai. Manis di depan, tajam di belakang. Setelah lulus, dia tidak mencari kerja. Reza, karena kasihan, memberinya jabatan di bengkel, memegang pembukuan dan kas usaha. Saya sempat menolak pelan. Saya bilang, sebaiknya keuangan dipegang orang yang paham catatan. Tapi Reza berkata lembut, dia adikku, Anindya. Masa aku tidak percaya adik sendiri? Saya diam. Saya mengalah. Malam itu saya belum tahu. Keputusan itulah yang kelak nyaris menghancurkan segalanya. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bu Sundari pindah ke rumah kami. Katanya mau menjaga cucu. Tapi yang terjadi, saya yang menjaga 2 orang sekaligus. Bima dan ibu mertua. Fania sering menginap. Kamarnya berantakan. Dan setiap pagi, saya yang membereskan. Saya masih bertahan. Saya pikir mungkin memang begini menjadi menantu. Sabar.
mengalah, mengabdi. Tapi kesabaran, saya belajar kemudian, sering disalahartikan sebagai kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan. Retakan pertama datang 3 bulan setelah Bu Sundari pindah. Pagi itu, saya harus ke kantor untuk sidang penandatanganan akta penting. Saya sudah izin sejak seminggu sebelumnya. Tapi ketika saya turun dengan setelan kerja, Bu Sundari sudah berdiri di depan pintu. Tangannya bersedekap. "Mau kemana kamu?" Rapi-rapi begitu, tanyanya. "Ke kantor, Bu. Ada klien menunggu." "Kantor, kantor." "Anak sekecil ini kamu tinggal demi uang." "Ibu, macam apa kamu ini?" katanya. Suaranya meninggi. Perempuan yang benar itu di rumah, urus anak, urus suami. Bukan keluyuran cari muka. Saya menahan napas. "Bu, ini pekerjaan saya. Justru dari sini, sebagian biaya rumah ini berjalan." Wajahnya berubah merah. "Kamu mengungkit uang di depan ibu mertuamu. Menantu tidak tahu diri. Di kampung, perempuan seperti kamu itu dikembalikan ke orang tuanya." Fania muncul dari dapur sambil menggendong kopinya, menyeringai. "Sudah, Bu. Biarkan saja, namanya juga orang yang tidak diajari sopan santun dari kecil." Saya menatap mereka berdua. Dada saya panas. Tapi saya tidak menjawab. Saya tahu, adu mulut pagi itu tidak akan mengubah apapun. Saya hanya mengambil tas, mencium kening Bima, dan pergi. Yang mereka tidak tahu. Sejak pagi itu, saya mulai memperhatikan sesuatu. Saya mulai bertanya-tanya, dari mana datangnya keberanian mereka memperlakukan saya seperti itu di rumah saya sendiri. Insiden kedua, seminggu kemudian. Soal uang. Reza pulang dengan wajah lelah. Dia bilang, ada pesanan besar dari sebuah hotel. Tapi anehnya, kas bengkel selalu tipis. Padahal penjualan sedang bagus. Saya yang terbiasa dengan angka langsung merasa ada yang janggal. "Coba minta laporan kas ke Fania," kata saya pelan. Reza mengibaskan tangan. "Ah, kamu ini." Baru dengar sedikit, sudah curiga ke adikku. Mungkin cuma pengeluaran bahan naik. Saya diam lagi. Tapi malam itu, di dalam hati, saya mencatat satu hal. Ada yang tidak beres dengan uang di bengkel itu. Dan tidak ada yang mau melihatnya, kecuali saya. Insiden ketiga datang saat Lebaran. Rombongan keluarga Bu Sundari dari kampung datang. Bukan 5 atau 6 orang, tapi hampir 20. Mereka menginap di rumah kami 10 hari. Saya memasak untuk semua, mencuci untuk semua. Sementara Bu Sundari duduk di ruang tamu memamerkan menantunya yang katanya pandai melayani. Salah satu bibi dari kampung bahkan berkomentar, "Enak ya, Bu Sundari punya menantu yang tahu diri. Kerja di dapur, tidak banyak tingkah." Saya berdiri di dapur, keringat menetes. Sementara di ruang depan, mereka tertawa. Suami saya, Reza, hanya duduk di antara mereka, canggung. Matanya menghindar dari saya. Itu bukan sekedar lelah fisik. Itu penghinaan yang dibungkus senyuman. Dan yang paling menyakitkan, orang yang seharusnya berdiri membela saya, justru memilih diam. Malam itu, setelah semua tidur, saya duduk sendirian di dapur. Saya tidak menangis, saya hanya merasa dingin. Untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu yang membuat saya sadar sepenuhnya. Kebaikan saya selama ini dianggap sebagai tanda bahwa saya bisa terus diinjak. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya berubah. Saya berhenti berharap mereka akan berubah. Saya mulai memperhatikan, mengingat, dan diam-diam mencatat. Beberapa hari setelah Lebaran, penghinaan itu masuk ke ruang yang paling melukai. Ruang di mana saya seharusnya paling dihargai. Hari ulang tahun saya. Saya tidak berharap pesta. Saya hanya berharap sedikit pengakuan, secangkir teh, atau ucapan sederhana. Malam itu, saya pulang dari kantor, membawa kue kecil yang saya beli sendiri. Berharap bisa merayakannya bersama Bima dan Reza. Tapi begitu saya masuk, Bu Sundari langsung menyodorkan setumpuk piring kotor. "Kebetulan kamu pulang, cuci ini dulu. Tamu-tamu tadi banyak," katanya.
tanpa menoleh. Fania duduk di sofa, memainkan ponselnya, lalu berkata sambil terkekeh, "Ulang tahun. Perempuan yang cuma numpang di rumah orang, mana pantas merayakan ulang tahun?" Kalimat itu menohok saya lebih dalam dari tamparan. Numpang. Di rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya meletakkan kue kecil itu di meja dapur dan mencuci piring dalam diam. Air mengalir dan untuk sesaat saya membiarkan diri saya menangis tanpa suara di depan wastafel. Bukan karena piring, tapi karena saya menyadari di rumah ini saya hanya dianggap sepasang tangan yang berguna, bukan seorang manusia yang punya perasaan. Malam itu, kue kecil itu tidak pernah saya potong. Tapi ada sesuatu yang lain yang saya potong. Harapan bahwa suatu hari mereka akan melihat saya sebagai keluarga. Sejak malam itu, saya berhenti berharap. Dan orang yang berhenti berharap mulai berpikir jernih. Insiden keempat adalah puncak yang membuat saya benar-benar membuka mata. Suatu sore, saya pulang lebih awal dari kantor karena Bima demam. Rumah sepi. Saya mendengar suara Fania di ruang kerja Reza, berbicara di telepon dengan nada yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Nada seseorang yang sedang menghitung uang. Iya, tenang saja. Kas, bengkel aku yang pegang. Selisihnya gak akan ketahuan. Si Reza gak ngerti pembukuan. Yang penting, bagian kita aman, katanya. Lalu tertawa kecil. Saya berdiri di balik pintu. Jantung berdegup keras. Bima ada di gendongan saya. Dan saya menahan langkah agar tidak bersuara. Saya mendengar semuanya. Fania sedang menggelapkan uang usaha kakaknya sendiri. Malam itu saya tidak bicara apapun. Saya tahu kalau saya menuduh tanpa bukti, saya yang akan disebut menantu pemecah keluarga. Jadi, saya melakukan satu-satunya hal yang saya bisa. Saya mulai mengumpulkan bukti. Sebagai notaris, saya tahu betul betapa berharganya sebuah catatan. Saya mulai menyalin nomor-nomor transaksi. Saya minta salinan rekening usaha, yang untungnya masih atas nama saya dan Reza bersama. Saya menyimpan tangkapan layar, mencatat tanggal, menyusun semuanya rapi seperti saya menyusun sebuah akta. Yang mereka tidak tahu, setiap kali mereka menghina saya justru semakin tenang. Karena setiap penghinaan itu membuat saya semakin yakin dengan apa yang harus saya lakukan. Insiden kelima terjadi ketika saya mulai bertindak lebih jauh. Saya diam-diam menemui Mbak Rasti, salah satu pekerja lama di bengkel. Perempuan jujur yang sudah ikut Reza sejak awal. Saya tahu dia melihat banyak hal. Mula-mula dia takut bicara. Tapi ketika saya bilang, saya hanya ingin melindungi usaha yang dibangun suami saya, dia akhirnya bercerita. Katanya, Fania sering meminta pekerja memasukkan nota pembelian bahan. Katanya, ada uang pesanan yang masuk langsung ke rekening pribadi Fania, bukan ke kas. Dan yang paling penting, Mbak Rasti bilang, Mbak Anindya, di bengkel ada kamera pengawas yang dipasang waktu awal buka. Bu Fania lupa, kamera itu masih menyala. Semua terekam. Saat itu, di dalam hati saya, satu kepingan terakhir jatuh ke tempatnya. Saya tersenyum tipis. Mereka pikir saya lemah. Mereka lupa satu hal. Saya menikahi kamera itu jauh sebelum mereka datang. Sementara saya menyusun bukti dalam diam. Mereka justru mulai bergerak untuk merampas apa yang tersisa. Suatu malam, Bu Sundari dan Fania duduk manis di ruang tamu, menunggu saya pulang. Di atas meja ada map berisi beberapa lembar dokumen. Fania tersenyum. Senyum yang paling manis dan paling saya waspadai. Kak Anindya, katanya lembut. Kami sudah bicara dengan Mas Reza untuk memudahkan urusan usaha. Sebaiknya semua aset dijadikan satu atas nama keluarga, termasuk rumah ini. Kakak tinggal tanda tangan di sini, biar semuanya rapi. Saya mengambil dokumen itu dan membacanya perlahan. Jantung saya berdegup. Bukan karena takut, tapi karena hampir tertawa melihat betapa nekatnya mereka. Ini adalah surat kuasa. Surat yang, kalau saya tanda tangani, akan memindahkan hak atas rumah saya. Rumah yang saya beli
dengan keringat saya sendiri ke tangan mereka. Mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Mereka meminta seorang notaris menandatangani dokumen tanpa membacanya. Mereka meminta orang yang seumur hidupnya membaca akta untuk menutup mata pada satu lembar surat licik. Saya meletakkan dokumen itu kembali. Tenang, Bu, Vania, kata saya. Saya sudah membaca setiap kata di sini. Dan jawaban saya, tidak. Rumah ini atas nama saya dan akan tetap begitu. Saya tidak akan menandatangani apapun yang saya susun sendiri di kepala saya sebagai perangkap. Wajah Vania berubah. Senyumnya lenyap. Kakak, jangan sok pintar, desisnya. Kakak pikir kami tidak bisa mengeluarkan kakak dari rumah ini. Silakan coba. Jawab saya, memandangnya lurus. Tapi izinkan saya mengingatkan, di negara ini, yang menentukan pemilik rumah bukan siapa yang paling keras berteriak, melainkan nama yang tertera di sertifikat. Dan nama itu kebetulan adalah nama saya. Malam itu mereka gagal. Tapi saya tahu, kegagalan itu justru membuat mereka semakin nekat. Orang yang gagal merampas dengan halus akan mencoba merampas dengan cara yang lebih kotor. Dan saya malam itu semakin mempercepat persiapan saya. Insiden ke-6. Keadaan justru memburuk bagi saya sebelum membaik. Rupanya Vania mulai merasa saya terlalu banyak bertanya. Dia panik. Dan orang yang panik biasanya menyerang lebih dulu. Suatu malam, dia dan Bu Sundari mengadakan semacam pengadilan keluarga di ruang tengah. Mereka memanggil Reza, memanggil beberapa kerabat, lalu menunjuk saya. Uang bengkel hilang banyak, kata Vania. Air matanya sudah siap. Dan cuma satu orang di sini yang pegang akses rekening. Cuma satu orang yang paham angka, paham cara memindahkan uang tanpa ketahuan. Dia menatap saya. Kakak Anindya, saya terkejut. Bukan karena tuduhannya, tapi karena kelicikannya. Dia menuduh saya melakukan persis apa yang dia lakukan sendiri. Bu Sundari langsung menyambar. Sudah ibu bilang dari dulu, menantu ini cuma mata duitan. Sekarang ketahuan belangnya. Reza, ceraikan dia. Dia cuma pembawa sial untuk keluarga kita. Saya menatap Reza, suami saya. Untuk sesaat, saya melihat keraguan di matanya. Dan keraguan itu, di detik itu, lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan Vania. Reza, kata saya pelan, kamu percaya aku? Dia tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Tangannya mengepal. Tapi mulutnya terkunci. Saya berdiri. Saya tidak menangis, tidak berteriak. Saya hanya berkata, baik. Kalau begitu, biar bukti yang bicara, bukan air mata. Menurut kalian, di posisi saya, kalian akan bertahan atau pergi? Tulis di komentar. Karena apa yang saya lakukan setelah malam itu mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di ruang kerja, menyalakan lampu meja, dan membuka semua catatan yang sudah saya kumpulkan. Saya menata semuanya seperti menata sebuah perkara. Bukti, saksi, tanggal, dan urutan kejadian. Untuk pertama kalinya, saya melihat gambaran utuhnya. Ini bukan sekedar adik ipar yang iri. Ini adalah rencana yang sudah lama disusun untuk menguras usaha suami saya dan menyingkirkan satu-satunya orang yang bisa membaca angka. Saya menyadari satu hal penting. Selama ini mereka berani karena mereka mengira saya sendirian, tidak berdaya, dan bergantung penuh pada belas kasih mereka. Mereka lupa siapa saya sebenarnya. Mereka lupa bahwa perempuan yang setiap hari mereka suruh ke dapur itu, di kantornya, adalah orang yang tanda tangannya membuat sebuah dokumen sah di mata hukum. Keesokan paginya, saya bertindak. Diam-diam, tanpa suara. Saya menyalin ulang seluruh berkas kepemilikan rumah. Memastikan sertifikat atas nama saya tersimpan aman di tempat yang hanya saya tahu. Saya memperbarui catatan modal yang dulu saya suntikan ke usaha Reza, lengkap dengan bukti transfer dan tanggalnya.
Saya juga menyiapkan salinan dari semua rekaman yang sudah saya kumpulkan dan menyimpannya di beberapa tempat supaya tidak ada yang bisa menghapusnya. Saya tidak melakukan ini karena ingin balas dendam. Saya melakukannya karena saya tahu ketika orang yang terpojok mulai putus asa, mereka akan menyerang dengan cara yang paling kotor dan saya harus siap. Ternyata, dugaan saya benar, bahkan lebih cepat dari yang saya kira. Beberapa hari kemudian, Fania melakukan sesuatu yang membuat saya sadar seberapa jauh dia berani melangkah. Dia mendatangi kantor tempat saya bekerja. Di depan rekan-rekan dan atasan saya, dia membuat keributan, berteriak bahwa saya adalah notaris yang menyalahgunakan jabatan untuk menggelapkan harta keluarga. Saya berdiri di lorong kantor. Wajah saya panas karena malu. Sementara rekan-rekan menatap saya penuh tanya. Fania menikmati setiap detiknya. Dia ingin menghancurkan bukan hanya rumah tangga saya, tapi juga profesi yang saya bangun bertahun-tahun. Atasan saya, Pak Hendra, memanggil saya ke ruangannya. Saya pikir saya akan kehilangan pekerjaan, tapi setelah saya menjelaskan dengan tenang, menunjukkan sebagian bukti yang saya punya, dia hanya menatap saya dan berkata, "Anindya, saya kenal kamu 7 tahun. Saya tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Kerjakan tugasmu seperti biasa. Kalau perempuan itu datang lagi, biar keamanan yang urus." Saya keluar dari ruangan itu dengan satu keyakinan baru. Orang-orang yang benar-benar mengenal saya tidak akan goyah oleh fitnah, dan itu memberi saya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Tapi Fania belum selesai. Justru karena serangannya di kantor gagal, dia semakin nekat. Dan kali ini, dia membawa perang itu ke tempat yang jauh lebih luas. Insiden ke-7, mereka membawa perang itu keluar rumah karena saya tidak menangis, tidak memohon. Fania merasa terhina. Dia butuh kemenangan yang lebih besar. Maka, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih keji. Dia mengambil ponselnya, membuat sebuah unggahan panjang di media sosial. Dia menulis bahwa dia adalah adik ipar yang menjadi korban kakak ipar penipu. Dia bilang, "Saya menggelapkan uang keluarga, menelantarkan mertua, dan menyiksa batin seluruh keluarga suami." Dia melampirkan foto-foto yang diambil di luar konteks. Foto saya sedang memegang dokumen. Dia beri keterangan sedang memindahkan harta keluarga. Untuk melengkapi drama, dia bahkan merekam dirinya menangis di depan kamera, memohon simpati netizen. Unggahan itu meledak dalam 2 hari. Ratusan ribu orang membagikannya. Nama saya, wajah saya tersebar kemana-mana dengan label penipu. Klien kantor mulai bertanya-tanya. Tetangga mulai berbisik. Kolom komentar dipenuhi hujatan pada perempuan yang bahkan tidak mereka kenal. "Menantu durhaka," tulis mereka. "Notaris kok penipu, cabut izinnya," tulis yang lain. Ribuan orang menghakimi saya berdasarkan air mata palsu seorang perempuan. Saya membaca semua itu di kamar, sendirian. Sementara Bima tidur di sebelah saya. Untuk pertama kalinya sejak lama, tangan saya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena saya tahu mereka baru saja menyerahkan senjata terbaik ke tangan saya sendiri. Mereka membawa kebohongan ini ke ruang publik. Maka kebenaran pun akan saya bawa ke tempat yang sama. Insiden ke-8. Dan inilah yang membuat saya berhenti menahan diri sepenuhnya. Di tengah badai fitnah itu, terjadi satu peristiwa yang tidak akan pernah saya maafkan. Suatu hari, Fania datang ke rumah dengan beberapa temannya, hendak merekam video lanjutan untuk menambah simpati. Dia membawa Bima, anak saya, ke depan kamera. Dia ingin menampilkan diri sebagai bibi yang penyayang. Tapi Bima kecil rewel, menangis. Tidak mau diam. Dan di saat dia mengira tidak ada yang melihat, Fania mencubit lengan anak saya dengan keras agar dia berhenti bergerak, sambil tetap tersenyum ke arah kamera. Bima menjerit. Saya yang baru masuk melihat lengannya memerah membiru. Sesuatu di dalam diri saya yang selama ini saya tahan dengan kesabaran akhirnya pecah. Bukan menjadi amarah yang meledak-ledak, tapi menjadi ketetapan yang dingin dan bulat. Malam itu,
Saya membuka laptop. Saya menyusun semua yang telah saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Rekaman kamera pengawas dari bengkel yang merekam dengan jelas Fania mengambil uang dari kas dan memalsukan nota. Salinan rekening yang menunjukkan aliran dana ke rekening pribadinya. Kesaksian tertulis Mbak Rasti dan rekaman kamera rumah saya sendiri yang malam itu merekam dengan jelas bagaimana Fania mencubit anak saya. Saya menyusunnya rapi. Saya juga menghubungi Pak Gunawan, seorang pengacara sekaligus sahabat lama, dan membuat laporan resmi ke kepolisian atas dugaan penggelapan. Saya tidak terburu-buru. Saya menunggu. Saya tahu keadilan yang paling telat bukan yang paling cepat, melainkan yang datang tepat pada waktunya. Dan waktu itu akhirnya tiba. Sebelum saya melangkah lebih jauh, ada satu orang yang harus saya hadapi lebih dulu. Suami saya. Malam itu, setelah Bima tidur, saya duduk di hadapan Reza. Saya tidak berteriak. Saya hanya meletakkan laptop di meja, memutar satu rekaman singkat. Rekaman suara Fania di telepon, yang tanpa sadar, saya rekam berbulan-bulan lalu. Suara adiknya sendiri, tertawa sambil berkata bahwa Reza terlalu bodoh untuk mengerti pembukuan. Wajah Reza memucat. Dia menonton diameter. Lalu menonton lagi. Ini tidak mungkin, bisiknya. Saya membuka map berikutnya. Rekaman kamera bengkel. Fania mengambil lembaran uang dari kas, memasukkannya ke tas, lalu menulis nota palsu. Tanggal demi tanggal, bulan demi bulan. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Pria yang selama ini membela adiknya mati-matian, akhirnya melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Anindya, suaranya serak. Selama ini kamu tahu semua ini. Kenapa kamu tidak bilang? Aku bilang, Reza. Jawab saya pelan. Berkali-kali. Tapi kamu memilih percaya pada darah, bukan pada bukti. Aku menunggu bukan karena aku lemah. Aku menunggu supaya ketika aku bicara, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menyebutku pembohong. Dia menatap saya, matanya basah dan penuh penyesalan. Aku menuduhmu. Ibuku menyuruhku menceraikanmu. Dan aku hampir melakukannya. Maafkan aku, Anindya. Aku suami yang gagal. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata, aku tidak butuh maafmu malam ini. Reza, aku butuh kamu berdiri di sisi yang benar besok. Untuk pertama kalinya, kenapa kamu masih bertahan denganku? Tanyanya lirih. Matanya tidak berani menatap saya setelah semua yang keluargaku lakukan. Setelah aku hampir menceraikanmu. Saya terdiam sejenak, mencari jawaban yang jujur. Karena aku pernah melihat siapa kamu sebenarnya. Reza, pemuda yang mengamplas kayu sampai jarinya melepuh. Yang membangun semuanya dari nol dengan tangannya sendiri. Aku bertahan untuk orang itu, bukan untuk pria yang tunduk pada ibunya. Aku hanya ingin tahu, apakah orang itu masih ada? Reza menunduk. Air matanya jatuh membasahi meja. Dia masih ada, bisiknya. Dan mulai malam ini, dia tidak akan bersembunyi lagi. Malam itu, Reza berubah. Bukan karena saya memaksanya, tapi karena kebenaran yang tidak bisa lagi dia sangkal. Dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, saya merasa punya sekutu di rumah saya sendiri. Keesokan harinya, saya dan Pak Gunawan menyusun langkah dengan tenang. Sementara itu, di luar sana, fitnah Fania masih menggila. Dia semakin berani, membuat unggahan baru hampir setiap hari, menikmati statusnya sebagai korban yang dikasihani jutaan orang. Dia bahkan mulai menerima kiriman uang dari netizen yang bersimpati. Dia kira dia sudah menang. Dia tidak tahu, semakin tinggi dia memanjat di atas kebohongan, semakin keras dia akan jatuh. Pak Gunawan menyarankan satu hal yang membuat saya berpikir keras. Anindya, kamu bisa selesaikan ini diam-diam di pengadilan. Tapi fitnah ini sudah jadi konsumsi publik. Nama baikmu dihancurkan di depan jutaan orang. Maka pemulihannya pun harus di tempat yang sama. Saya mengangguk. Dia benar. Kebohongan ini lahir di ruang publik. Dan hanya di ruang publik pula, ia bisa mati. Kami memilih waktu yang tepat. Vanya,
dengan kesombongannya mengumumkan akan mengadakan siaran langsung besar-besaran. Katanya, dia akan membeberkan bukti terakhir kejahatan kakak iparnya. Puluhan ribu orang menunggu siaran itu. Bu Sundari duduk di sampingnya, siap mendukung. Mereka pikir itu akan menjadi panggung kehancuran saya. Ternyata itu menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Malam siaran langsung itu tiba. Fania duduk di depan kamera. Wajahnya sudah dipoles air mata. Bu Sundari di sampingnya memegang tisu. Di layar, angka penonton terus bertambah. 50.000, 80.000. Lebih dari 100.000 orang menyaksikan. Teman-teman semua, kata Fania dengan suara bergetar dibuat-buat. Malam ini, saya akan tunjukkan siapa sebenarnya kakak ipar saya. Perempuan yang menghancurkan keluarga kami. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka. Saya masuk, tenang, mengenakan blazer kerja, membawa map dan laptop. Di belakang saya, Pak Gunawan dengan setelan rapi dan Reza, suami saya, berdiri di sisi saya. Wajah Fania membeku. Bu Sundari terkejut. Tisu di tangannya jatuh. Silakan lanjutkan. Bania, kata saya. Suara saya dingin dan jelas terdengar oleh ratusan ribu penonton. Kamu bilang mau menunjukkan bukti. Kebetulan sekali. Aku juga. Fania gelagapan. Tangannya bergerak hendak mematikan kamera. Tapi Reza lebih cepat. Biarkan menyala. Vania, katanya tegas. Kamu yang mengundang semua orang menonton. Sekarang biar mereka menonton sampai selesai. Saya membuka laptop, menyambungkannya ke layar, dan di depan lebih dari 100.000 pasang mata, saya memutar kebenaran. Rekaman pertama, kamera pengawas bengkel. Jelas terlihat, Fania membuka laci kas, mengambil lembaran uang, memasukkannya ke tasnya, lalu menulis nota palsu. Tanggal tertera jelas di sudut layar. Ini, kata saya, tenang, adalah uang yang katanya aku curi. Perhatikan tangannya, perhatikan wajahnya. Kolom komentar mulai bergolak. Ribuan pesan masuk dalam hitungan detik. Rekaman kedua, salinan rekening. Aliran dana dari kas usaha langsung masuk ke rekening pribadi Fania berulang kali. Selama hampir setahun, angka totalnya membuat penonton terkesiap. Ratusan juta rupiah. Rekaman ketiga, dan inilah yang membuat seluruh negeri menahan napas. Kamera rumah saya. Terlihat jelas Fania menggendong Bima di depan kamera, tersenyum manis. Lalu, saat dia mengira tidak ada yang melihat, dia mencubit lengan kecil anak saya dengan keras, membuat bocah 2 tahun itu menjerit kesakitan. Sementara Fania tetap tersenyum ke arah lensa. Ruangan itu senyap. Bahkan Bu Sundari terdiam, mulutnya terbuka tanpa suara. Perempuan yang menangis di depan kalian ini, kata saya. Suara saya bergetar bukan karena takut, melainkan karena marah yang tertahan. Mencubit anak kandung dari kakaknya sendiri, demi menambah simpati kalian. Inilah wajah asli korban yang selama ini kalian bela. Lalu, saya mengangkat sebuah map berlabel resmi. Dan ini, laporan kepolisian yang sudah saya ajukan atas nama penggelapan dana usaha. Bertanda tangan, bermaterai. Sah secara hukum. Kebohongan bisa berlari cepat menipu jutaan orang. Tapi kebenaran, cepat atau lambat, akan selalu menyusul dan mematahkan kakinya. Keadaan berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan menit. Jutaan orang yang tadinya menghujat saya seketika menyadari mereka telah ditipu mentah-mentah. Kolom komentar yang tadi penuh cacian pada saya kini berbalik menyerang Fania dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Ribuan orang membagikan potongan rekaman itu. Nama Fania berubah dari korban yang dikasihani menjadi penipu yang paling dibenci di seluruh lini masa. Tega banget mencubit balita demi konten, tulis mereka. Air mata buaya, untung ada bukti, tulis yang lain. Ini baru namanya karma, tulis ribuan komentar lainnya. Tapi saya belum selesai, karena kebohongan ini bukan hanya soal uang. Ia telah menyeret nama baik saya ke lumpur di depan jutaan orang. Dan saya ingin setiap orang itu mendengar kebenarannya sampai tuntas. Kalian tahu, kata saya,
menatap kamera selama berminggu-minggu. Kalian menghujat saya. Kalian menyebut saya penipu, menantu durhaka, notaris yang harus dicabut izinnya. Kalian menghakimi seorang perempuan yang tidak kalian kenal hanya berdasarkan air mata seseorang yang pandai berakting. Saya tidak menyalahkan kalian. Kalian ditipu, sama seperti keluarga saya ditipu. Tapi malam ini saya minta satu hal. Setelah kalian melihat semua bukti ini, tanyakan pada diri kalian sendiri, siapa sebenarnya yang pantas disebut penjahat. Lalu saya membuka pintu ruangan sekali lagi. Mbak Rasti masuk. Perempuan sederhana yang selama bertahun-tahun bekerja jujur di bengkel itu. Tangannya gemetar menghadapi kamera. Tapi suaranya jelas. Saya bekerja di bengkel Pak Reza sejak awal, katanya. Saya melihat sendiri Bu Fania menyuruh kami membuat nota palsu. Kalau kami menolak, dia mengancam memecat kami. Saya diam selama ini karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak bisa lagi melihat Bu Anindya difitnah. Semua yang beliau tunjukkan malam ini benar adanya. Saya bersaksi. Kolom komentar meledak. Angka penonton terus naik, menembus 200.000. Ribuan pesan berjatuhan lebih cepat dari yang bisa dibaca siapapun. Bu Sundari, yang sedari tadi membeku, tiba-tiba bangkit membela. Bohong. Ini semua rekayasa. Anakku tidak mungkin melakukan itu. Menantu ini yang meracuni pikiran kalian. Saya menoleh padanya. Tenang. Bu, kamera bengkel itu dipasang 5 tahun lalu, jauh sebelum semua ini terjadi. Kalau saya bisa merekayasa masa lalu, mungkin saya juga bisa merekayasa hati ibu supaya tidak pernah membenci saya sejak hari pertama. Tapi saya tidak bisa. Yang saya punya hanya kebenaran. Dan kebenaran tidak butuh diedit. Bu Sundari terdiam untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dia tidak punya kata-kata untuk membalas. Fania berdiri. Wajahnya pucat pasi. Ini rekayasa. Kakak edit videonya, teriaknya panik. Pak Gunawan melangkah maju dengan tenang. Silakan, Nona Fania. Rekaman asli, metadata, dan tanggalnya semua ada. Kalau Anda merasa direkayasa, kita bisa buktikan di pengadilan. Kebetulan, laporan sudah kami masukkan. Anda akan segera menerima panggilan resmi. Bu Sundari, yang selama ini selalu berteriak paling keras, kini gemetar. Reza, anakku, jangan biarkan mereka menangkap adikmu, rengeknya. Reza menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak goyah. Bu, selama ini aku menutup mata karena aku menyayangi ibu dan Fania. Tapi ibu menyuruhku menceraikan istriku, memfitnah ibu dari anakku demi menutupi kejahatan. Aku tidak bisa lagi. Biarkan hukum yang bicara. Siaran langsung itu berakhir dengan kekacauan. Tapi rekamannya sudah tersebar kemana-mana. Abadi. Tidak bisa ditarik kembali. Malam itu, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya bisa bernapas setelah lama tenggelam. Hari-hari setelah siaran langsung itu berjalan cepat, seperti bola salju yang tidak bisa dihentikan. Proses hukum berjalan. Fania dipanggil sebagai tersangka dugaan penggelapan. Bukti-bukti yang saya susun rapi selama berbulan-bulan terbukti tak tergoyahkan. Rekaman kamera, aliran rekening, nota palsu, dan kesaksian Mbak Rasti, serta beberapa pekerja lain yang akhirnya berani bicara setelah melihat kebenaran terungkap. Di ruang sidang, Fania yang dulu begitu pandai memainkan air mata, kini tidak lagi punya penonton yang mempercayainya. Hakim mendengar rekaman itu, melihat aliran dana itu, membaca laporan itu, dan tidak ada satupun tangisan yang bisa membengkokkan fakta. Total dana yang dia gelapkan selama hampir setahun mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Uang yang seharusnya menjadi modal berputar usaha suami saya. Uang yang membuat kas selalu tipis, meski penjualan bagus. Semuanya terurai jelas. Di persidangan, saya hadir bukan sebagai pihak yang menyerang dengan emosi, tapi sebagai saksi yang menyampaikan fakta. Pak Gunawan membimbing saya dengan tenang. Setiap dokumen yang saya serahkan, setiap rekaman yang diputar, semuanya berbicara sendiri, tanpa perlu saya tinggikan suara. Fania mencoba, sekali lagi, memainkan air matanya
di depan hakim. Dia bilang, dia hanya perempuan lemah yang terpojok, bahwa saya yang punya kuasa dan pengetahuan telah menjebaknya. Tapi kali ini tidak ada penonton yang bisa dia tipu. Hakim bukan kolom komentar. Hakim melihat angka, tanggal, dan bukti. Ketika pengacara Fania mencoba mempertanyakan keaslian rekaman, Pak Gunawan hanya mengajukan laporan teknis yang membuktikan rekaman itu tidak pernah diubah. Satu persatu bantahan Fania runtuh, seperti dinding pasir yang disapu ombak. Fania divonis bersalah. Dia harus mengembalikan seluruh dana yang dia gelapkan dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Perempuan yang dulu menuduh saya penipu di depan jutaan orang, kini menyandang status itu pada dirinya sendiri. Sah menurut hukum dan menurut mata seluruh negeri. Saya masih ingat wajahnya ketika vonis dibacakan. Tidak ada lagi seringai, tidak ada lagi air mata yang pandai. Hanya wajah kosong seseorang yang akhirnya sadar bahwa panggung yang dia bangun dari kebohongan telah runtuh menimpa dirinya sendiri. Tapi karma tidak berhenti di situ. Uang yang dia gelapkan sudah lama habis. Dipakai untuk gaya hidup, untuk barang-barang mewah yang dia pamerkan diam-diam. Untuk mengembalikannya, dia harus menjual semua yang dia punya. Barang-barang yang dia beli dari uang haram itu, satu persatu berpindah tangan untuk menutup kerugian. Dia jatuh. Bukan karena saya menjatuhkannya, tapi karena beban dari perbuatannya sendiri. Netizen yang dulu mengiriminya uang karena iba, kini menuntut uang mereka kembali. Akun media sosialnya yang dulu penuh pujian, kini penuh hujatan. Dia menghapus semuanya, menghilang dari dunia maya yang dulu dia banggakan sebagai panggungnya. Bu Sundari pun tidak luput dari akibat. Rekaman siaran langsung itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana dia mendukung fitnah, bagaimana dia menyuruh anaknya menceraikan istri yang tidak bersalah, bagaimana dia menyebut cucunya sendiri dengan kata-kata kasar demi membela Fania. Kerabat dari kampung yang dulu memujinya, kini menjauhinya. Nama baik yang selalu dia jaga mati-matian, hancur oleh mulutnya sendiri. Suatu hari, Bu Sundari datang ke rumah kami, bukan lagi dengan tangan bersedekap dan dagu terangkat. Dia datang dengan pundak turun, matanya sembab. "Anindya," katanya lirih. Ibu minta maaf. Ibu salah selama ini. Ibu buta. Ibu dengarkan, Fania. Ibu injak-injak kamu. Padahal kamu yang menjaga semuanya." Saya menatapnya lama. Di dalam hati saya, ada begitu banyak luka yang belum sembuh. 5 tahun penghinaan tidak bisa terhapus hanya dengan satu kata, maaf. Tapi saya juga tahu, saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin membalas kekejaman dengan kekejaman. "Bu," kata saya akhirnya, "saya tidak akan mengusir ibu. Ini rumah tempat cucu ibu tumbuh, dan dia berhak mengenal neneknya. Tapi ada satu hal yang harus ibu pahami. Saya menghormati ibu bukan karena saya takut, tapi karena saya memilih untuk menghormati. Dan menghormati bukan berarti membiarkan diri saya dihancurkan. Kalau ibu ingin tinggal di sini, ibu tinggal sebagai keluarga, bukan sebagai majikan." Bu Sundari menangis. Kali ini, air matanya sungguhan. Saya tidak sepenuhnya membuka pintu, tapi saya juga tidak mengunci mati. Saya memberinya batas yang jelas. Karena memaafkan bagi saya bukan berarti kembali menjadi korban. Memaafkan adalah melepaskan beban dari pundak saya sendiri, tanpa harus memikul kembali rantai yang dulu mengikat saya. Reza berubah total setelah semua itu. Dia mengambil alih pembukuan usahanya, belajar setiap angka yang dulu dia serahkan buta pada orang lain. Dia meminta maaf pada saya bukan sekali, tapi setiap hari lewat perbuatan. Dia bangun lebih pagi, pulang lebih cepat. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat saya, bukan sebagai mesin yang menopang hidupnya, tapi sebagai istri, sebagai mitra, sebagai perempuan yang selama ini menahan begitu banyak demi keluarganya. "Anindya," katanya suatu malam, "aku menghabiskan 5 tahun untuk membela orang yang salah dan mengabaikan orang yang selalu benar di sampingku. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, senyum saya tidak menyimpan luka. Usaha mebel itu yang nyaris hancur
oleh tangan Fania, perlahan bangkit kembali. Kali ini dengan pembukuan yang bersih, dengan pengawasan yang benar, dan dengan saya yang tidak lagi harus diam ketika melihat sesuatu yang salah. Kami membangunnya lagi dari kepercayaan yang jujur, bukan dari kepura-puraan. Karier saya sendiri yang sempat mereka coba hancurkan justru semakin kokoh. Setelah rekaman itu tersebar, banyak orang tahu bahwa saya adalah notaris yang lebih memilih mengumpulkan bukti dengan sabar daripada membalas dengan emosi. Klien baru berdatangan, justru karena mereka percaya pada integritas saya, yang dulu mereka jadikan alat untuk memfitnah. Kini menjadi bukti terbaik dari siapa saya sebenarnya. Mbak Rasti, perempuan jujur yang berani bersaksi. Saya angkat menjadi kepala bagian di bengkel yang kini bersih. Keberaniannya di hari itu tidak saya lupakan, karena saya tahu di dunia yang penuh orang yang memilih diam, orang yang berani bicara untuk kebenaran, layak mendapat tempat yang terhormat. Dan Bima, anak saya, tumbuh di rumah yang jauh lebih tenang. Rumah yang tidak lagi dipenuhi teriakan, tuduhan, dan tawa orang-orang yang menganggapnya beban. Rumah yang, seperti sertifikatnya, memang selalu menjadi milik kami. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras bersama Reza. Bima bermain di halaman, tertawa, mengejar seekor kupu-kupu. Aroma masakan sederhana, ikan goreng, dan sayur asam mengambang dari dapur. Bukan rendang untuk 20 tamu, hanya makan malam untuk keluarga kecil kami. Reza menggenggam tangan saya. "Terima kasih," bisiknya. "Karena kamu tidak menyerah, karena kamu bertahan dan melawan dengan cara yang benar, bukan dengan cara mereka." Saya menyandarkan kepala di bahunya, menyaksikan matahari perlahan turun di batas langit. Semua penderitaan itu telah berakhir, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran yang datang tepat pada waktunya. Sahabat semua, cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Kadang, diamnya seseorang bukan karena dia tidak mampu melawan, tapi karena dia sedang memilih waktu yang tepat dan mengumpulkan kekuatan yang benar. Jangan pernah mengira orang yang mengalah itu bodoh. Seringkali, dialah yang paling paham apa yang sedang terjadi. Bahwa kemandirian adalah tameng terbaik seorang perempuan. Anindya tidak jatuh ketika difitnah karena dia berdiri di atas kakinya sendiri, di atas ilmunya, di atas kerja kerasnya. Harta bisa dituduh dicuri, nama bisa dicoreng, tapi kemampuan dan kejujuran yang sudah dia tanam bertahun-tahun, tidak ada yang bisa merampasnya. Dan bahwa kebenaran, sepelan apapun ia berjalan, akan selalu tiba. Kebohongan mungkin menang untuk sehari, 2 hari, bahkan viral dan dipercaya jutaan orang, tapi ia dibangun di atas pasir, sementara kebenaran, sekecil apapun, dibangun di atas batu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi Anindya dulu, yang setiap hari menahan penghinaan demi kata keluarga, yang bekerja keras, tapi disebut mata duitan, yang menjaga semua orang, tapi dianggap tidak ada. Kalau kamu salah satu dari mereka, ingatlah, kesabaranmu punya batas yang wajar, dan membela dirimu sendiri bukanlah dosa. Ada juga banyak suami seperti Reza dulu yang memilih membela darah daging meski di depan matanya ada kebenaran yang mereka abaikan. Semoga mereka membuka mata sebelum terlambat, sebelum kehilangan orang yang paling setia di sisi mereka. Dan ada pula orang-orang seperti Fania yang mengira kejahatan yang dibungkus air mata bisa menipu selamanya. Mereka lupa. Setiap kamera yang mereka kira mati, setiap catatan yang mereka kira hilang, suatu hari bisa berbicara. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membalas kejahatan dengan kejahatan, atau kita memilih menang dengan tetap menjaga martabat kita. Anindya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kalian sampai di titik ini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Ceritakan di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi yang sulit seperti ini? Dan bagaimana kalian bertahan? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri, jaga martabat, dan jangan pernah takut
pada kebenaran. 1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk menghancurkan dunia saya. Gundik, suami saya, mengirim foto pernikahan siri mereka. Ia mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Ia melarang suami saya pulang ke rumah ini lagi. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Nama saya Anindya, 38 tahun. Saya komisaris utama sebuah perusahaan properti warisan keluarga di Pondok Indah. Sudah 5 tahun saya menjalani pernikahan ini. Saya terbiasa membaca angka, membaca kontrak, dan membaca manusia. Sore itu, aroma kue coklat panggang memenuhi seluruh ruang tengah. Balon warna-warni tergantung di setiap sudut. Hari ini adalah hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bayu, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman depan. Meja catering sudah penuh hidangan. Para pramusaji sibuk memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem yang anggun membalut tubuh saya. Saya sengaja memilih warna lembut yang tetap terkesan berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Sebagai istri seorang pengusaha, saya selalu dituntut tampil sempurna. Suami saya, Reza, sering berkata bahwa penampilan saya adalah cerminan martabatnya. Saya tidak pernah membiarkan diri terlihat kusam. Padahal perusahaan tempat ia memamerkan jabatan itu adalah perusahaan saya. Saya melirik jam dinding besar di kamar. 1 jam lagi, para tamu akan berdatangan. Teman sekolah Bayu, beserta orang tua mereka. Juga beberapa rekan bisnis Reza yang membawa anak kecil. Dipastikan akan memadati rumah ini. Tiba-tiba, ponsel di meja rias bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari nomor yang sama sekali tidak saya kenal. Saya mengira itu pesan dari vendor pesta atau konfirmasi tamu yang terlambat. Namun begitu, layar itu saya sentuh. Jantung saya seperti berhenti seketika. Di layar terpampang sebuah foto yang sangat jernih. Suami saya duduk berdampingan dengan seorang wanita muda. Saya mengenalinya, Eja, mantan staf administrasi di kantor cabang. Ia mengenakan kebaya putih. Reza mengenakan jas hitam. Dengan senyum lebar yang sangat jarang ia perlihatkan di rumah. Di tangan mereka, sepasang buku nikah siri di bawah foto itu. Sebaris kalimat ditulis dengan huruf kapital, seolah sengaja diteriakkan tepat ke wajah saya. Saya sudah sah menjadi istri suamimu. Sekarang, sayalah nyonya besar. Jangan harap suamimu pulang ke rumahmu lagi. Kamu tak lagi dibutuhkan. Tangan saya mulai gemetar. Ponsel di genggaman terasa berkali lipat lebih berat. Dada saya seperti dihantam gada besi. 5 tahun pernikahan yang saya bangun dengan kepercayaan, pengorbanan, dan kesetiaan ternyata dibalas dengan belati dari belakang. Reza tega merayakan kebahagiaan barunya di atas penderitaan saya dan anak kami. Air mata menggenang di pelupuk. Rasanya saya ingin berteriak, menangis sejadi-jadinya, membanting semua barang di kamar ini. Rasa sakitnya begitu nyata, menusuk langsung ke relung hati yang paling dalam. Namun saya menarik napas panjang. Saya menatap mata saya sendiri di cermin. Di luar sana, anak saya sedang menunggu pestanya. 30 tamu sebentar lagi tiba. Saya menghapus air mata dengan ujung jari, lalu memperbaiki riasan yang luntur. Air mata bisa menunggu. Hari ini milik Bayu. Dan mulai detik ini, saya bukan lagi istri yang dikhianati. Saya adalah pemilik dari segala yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Mereka lupa satu hal kecil. Nama saya yang ada di akta perusahaan, bukan nama Reza. Saya menutup layar ponsel. Saya tersenyum tipis. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Pesta berjalan sempurna. Bayu tertawa lepas
saat badut mengeluarkan kelinci dari topi. Anak saya berlari ke sana kemari, membagikan kue kepada teman-temannya. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Melihatnya seperti itu, saya merasa setiap senyum yang saya paksakan hari ini layak diperjuangkan. Para tamu memuji dekorasi, memuji hidangan, memuji saya sebagai tuan rumah yang anggun. Tidak ada satupun yang tahu bahwa 1 jam sebelumnya dunia saya baru saja runtuh. Reza tidak datang. Ia mengirim pesan singkat. Maaf, ada urusan kantor mendadak di luar kota. Beberapa rekan bisnisnya bertanya di mana dirinya. Saya menjawab dengan senyum tenang bahwa ia sedang mengurus proyek penting. Saya berbohong demi menjaga wajah keluarga. Sama seperti yang sudah ia lakukan selama entah berapa lama. Saat tamu terakhir pulang dan Bayu tertidur memeluk hadiah barunya, saya duduk sendiri di ruang keluarga yang kini sunyi. Lampu temaram, sisa balon mengambang di lantai. Saya membuka kembali foto itu, menatapnya lama-lama. Saya tidak menangis lagi. Sebaliknya, kepala saya mulai bekerja. Saya bukan perempuan yang lemah. Saya dibesarkan untuk memimpin perusahaan, bukan untuk meratap di pojok kamar. Jika Reza ingin perang, ia akan mendapatkannya. Hanya saja, ia tidak akan tahu kapan perang itu sudah dimulai. Keesokan paginya, saya tetap bangun pukul 5. Saya menyiapkan sarapan Bayu, mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang berubah di permukaan. Senyum saya tetap sama. Hanya saja, di balik senyum itu, saya sudah menyusun rencana. Mungkin kalian bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bagaimana seorang komisaris utama bisa membiarkan suaminya menjabat di perusahaan sendiri? Jawabannya sederhana. Karena dulu saya mencintainya. Saya bertemu Reza 8 tahun lalu. Saat itu, ia hanya karyawan biasa di sebuah perusahaan rekanan. Tampan, sopan, pandai bicara. Ayah saya, yang waktu itu masih memimpin perusahaan, sempat memperingatkan saya, Anindya, lelaki yang terlalu pandai membuatmu nyaman, biasanya sedang menyiapkan sesuatu, katanya. Saya tidak mendengarkan. Saya jatuh cinta dan saya menikahinya. Setelah ayah saya wafat, saya mewarisi perusahaan demi menjaga harga diri Reza sebagai suami. Saya mengangkatnya menjadi direktur. Saya beri ia kantor, mobil, jabatan, dan rasa hormat dari banyak orang. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Ternyata itu cara saya memberinya pisau untuk menikam saya sendiri. Tahun-tahun pertama pernikahan kami terasa hangat. Bayu lahir. Dan Reza tampak seperti ayah yang baik. Tapi perlahan ada yang berubah. Ia mulai sering pulang malam. Ia mudah marah jika saya bertanya soal pekerjaan. Ia memuji saya makin jarang. Dan menuntut penampilan saya makin sering. Saya yang terlalu sibuk menjaga perusahaan dan membesarkan Bayu, memilih percaya. Saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya tidak tahu tekanan itu bernama Ella. Padahal tandanya sudah ada di depan mata. Saya hanya terlalu setia untuk melihatnya. Itulah sebabnya ketika pesan itu datang di hari ulang tahun Bayu, rasa sakitnya berlipat ganda. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena saya sadar selama ini saya membiayai pengkhianatan terhadap diri saya sendiri. Namun penyesalan tidak akan mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan hanya satu, memastikan mereka membayar setiap rupiah, setiap air mata, dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyewa seorang detektif swasta, Pak Gunawan namanya. Profesional dan tutup mulut. Saya memintanya mengikuti Reza dan Ella selama 2 minggu penuh. Saya ingin tahu segalanya, kemana uang mengalir, di mana mereka tinggal, dan apa rencana mereka selanjutnya. Hal kedua, saya menghubungi Pak Baskoro, penasihat hukum sekaligus notaris kepercayaan keluarga saya. Pria tua yang sudah mengenal ayah saya puluhan tahun. Orang yang paling saya percaya untuk urusan hitam di atas putih. Sambil menunggu laporan, saya tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saat Reza akhirnya pulang 2 hari kemudian dengan alasan
lelah dari perjalanan dinas. Saya menyambutnya dengan masakan kesukaannya. Saya bertanya tentang proyeknya. Saya tersenyum. Saya bahkan menyetrika kemejanya. Ia tidak curiga sedikit pun. Bagi seorang pengkhianat, istri yang patuh adalah istri yang tidak berbahaya. Ia salah besar. Seminggu kemudian, Pak Gunawan datang ke kantor saya membawa map coklat. Saya menutup pintu, menyuruh sekretaris menunda semua jadwal, lalu membuka map itu di atas meja. Isinya jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan. Foto-foto Reza dan Ella memasuki sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Tanggal, jam, semuanya tercatat rapi. Ternyata hubungan mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Persis sejak Reza memperkenalkan Ella sebagai karyawan berprestasi yang katanya butuh bimbingan. Tapi yang membuat tangan saya mengepal bukan foto itu, melainkan lembar terakhir. Catatan keuangan. Pak Gunawan menemukan bahwa Reza mulai menarik dana dalam jumlah besar dari rekening operasional perusahaan. Jumlahnya mencapai ratusan juta dalam beberapa bulan terakhir, dengan keterangan yang dikarang-karang. Saya menelpon kepala keuangan saya hari itu juga. Saya minta seluruh mutasi rekening perusahaan 3 bulan terakhir. Sore harinya, semua jelas. Reza memindahkan uang ke rekening pribadi, lalu sebagian besarnya mengalir ke Ella. Tas mahal, perhiasan, sewa apartemen. Wanita itu hidup dari uang perusahaan saya. Saya duduk diam, menatap deretan angka di layar. Anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Yang muncul justru ketenangan yang dingin. Reza pikir ia sedang menguras saya, padahal ia sedang menggali kuburnya sendiri. Satu transaksi demi satu transaksi. Setiap rupiah yang ia curi adalah satu paku lagi di peti matinya. Saya menyalin semua bukti itu. Rangkap 3. 1 untuk Pak Baskoro, 1 untuk audit internal, 1 saya simpan di brankas pribadi. Hari berikutnya, saya memanggil ketua tim audit internal perusahaan ke ruangan saya. Pak Hendra, pria teliti yang sudah belasan tahun menjaga keuangan perusahaan keluarga kami. Saya tutup pintu, lalu menjelaskan situasinya tanpa menyembunyikan apapun. Pak Hendra, saya butuh audit menyeluruh terhadap seluruh transaksi yang melibatkan tanda tangan suami saya selama 2 tahun terakhir. Saya ingin setiap rupiah yang keluar tercatat, sumbernya, tujuannya, dan keterangannya. Ini rahasia. Hanya saya dan Bapak yang boleh tahu. Pak Hendra menatap saya, lalu mengangguk dengan serius. Saya mengerti, Bu. Sejujurnya, saya sudah lama mencurigai beberapa transaksi yang janggal. Tapi karena beliau direktur, saya tidak punya wewenang menyelidiki tanpa perintah dari Ibu. Dalam beberapa hari, laporan audit itu selesai. Hasilnya bahkan lebih buruk dari dugaan saya. Selama 2 tahun, Reza telah menyedot dana perusahaan dengan berbagai modus. Proyek fiktif, vendor palsu, biaya operasional yang digelembungkan. Semuanya rapi tercatat sekarang dengan stempel resmi tim audit. Inilah pondasi hukum yang akan membuat Reza tidak bisa berkutik. Bu, kata Pak Hendra sebelum pamit, dengan bukti sekuat ini, beliau bisa terancam pidana, bukan hanya kehilangan aset. Saya mengangguk pelan. Saya tahu, Pakistan, dan itulah yang membuatnya tidak akan berani melawan. Lalu, saya menunggu, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih, karena saya tahu orang serakah tidak pernah berhenti di angka kecil. Ia akan datang sendiri meminta lebih. Tapi sebelum hari itu tiba, terjadi sebuah peristiwa yang membuat saya semakin yakin dengan rencana saya. Suatu siang, saya mampir ke sebuah butik langganan di pusat perbelanjaan elit untuk memilih gaun acara perusahaan. Saat saya sedang mencoba pakaian, saya mendengar suara yang sangat saya kenal dari bilik sebelah. Suara Ella. Ia sedang menelpon seseorang, mungkin temannya, dengan nada sombong yang sengaja dikeraskan. Iya, Reza sudah janji beliin aku rumah di kawasan elit. Istri tuanya itu,
Tinggal tunggu waktu saja diceraikan. Perempuan kuno yang cuma bisa ngurus anak. Reza bilang dia sudah bosan. Lalu ia tertawa. Saya berdiri diam di balik tirai bilik. Tangan saya mengepal. Tapi wajah saya tetap datar. Saya tidak keluar untuk membuat keributan. Itu bukan cara saya. Saya justru tersenyum tipis. Karena perempuan yang terlalu yakin sedang menang. Biasanya adalah perempuan yang paling mudah dijatuhkan. Ketika saya keluar dari bilik dan berpapasan dengannya di depan cermin, Elia sempat terkejut. Wajahnya sedikit pucat, mengira saya mendengar semuanya. Tapi saya hanya menatapnya sekilas, tersenyum sopan seperti pada orang asing, lalu berlalu. Kebingungan di matanya justru membuat saya puas. Biarkan ia bertanya-tanya, biarkan ia gelisah. Malam itu, lewat laporan Pak Gunawan, saya tahu insiden di butik membuat Ella semakin agresif menuntut Reza. Ia merasa terancam. Dan ketakutan membuat seseorang menjadi lebih serakah. Persis seperti yang saya butuhkan. Setiap tuntutan Ella mendorong Reza satu langkah lebih dekat ke jebakan yang sedang saya rancang. Dugaan saya benar. Tidak sampai 2 minggu, Pak Gunawan melaporkan perkembangan baru. Ella mulai merajuk. Ia tidak lagi puas tinggal di apartemen. Ia menuntut Reza membelikannya sebuah rumah mewah di kawasan elit, supaya ia tidak lagi dihina sebagai wanita simpanan. Tuntutan itu jelas butuh dana tunai yang sangat besar. Jauh melebihi batas penarikan yang bisa dilakukan Reza tanpa persetujuan saya. Sebagai komisaris utama, tanda tangan sayalah kunci untuk mencairkan dana cadangan perusahaan. Dan saya tahu, cepat atau lambat, Reza akan datang membawa selembar kertas dan sebuah kebohongan manis, memohon tanda tangan itu. Beberapa hari kemudian, kesabaran saya benar-benar diuji. Saat saya menjemput Bayu di sekolah, seorang wanita mendekati saya di area parkir. Iya. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dengan tatapan penuh kemenangan. Jadi ini anaknya, katanya, sambil melirik Bayu yang menggenggam tangan saya. Lucu juga. Sayang sekali, ayahnya sudah punya keluarga baru. Darah saya mendidih. Tapi saya menarik Bayu mendekat, lalu menyuruhnya masuk ke mobil bersama Bu Asih yang menunggu. Setelah Bayu tidak bisa mendengar, saya menghadap Ella dengan tenang. Kamu boleh menghina saya sesukamu, kata saya pelan. Namun, setiap kata saya tekan. Tapi jika kamu berani mendekati anak saya sekali lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya yang sedang berhadapan denganmu. Sekarang, pergi. Ada sesuatu dalam nada saya yang membuat senyum Ella memudar. Ia mungkin mengira saya istri lemah yang hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari saya. Ia mundur, masuk ke mobilnya, dan pergi. Tapi saya tahu, ini belum berakhir. Justru sebaliknya, ini mempercepat segalanya. Di dalam mobil, Bu Asih menatap saya dari kaca spion. Wanita yang sudah bekerja untuk keluarga saya sejak saya kecil, itu berkata pelan, Bu Asih sudah lama tahu ada yang tidak beres dengan Pak Reza. Bu Asih sering lihat dia menelepon diam-diam di taman belakang. Maaf Bu Asih, baru berani cerita sekarang. Saya menggenggam tangannya. Tidak apa-apa, Bu Asih. Sekarang Ibu sudah tahu semuanya. Dan Ibu sudah punya rencana. Bu Asih mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Setidaknya, di tengah rumah yang penuh kebohongan, masih ada satu orang yang benar-benar setia. Maka saya bergerak lebih dulu. Pagi itu saya menemui Pak Baskoro di kantornya yang sunyi. Saya jelaskan semuanya. Foto, mutasi rekening, tuntutan Ella. Pak Baskoro mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Saya menjelaskan semuanya kepada Pak Baskoro. Foto perselingkuhan, mutasi rekening, laporan audit, dan tuntutan Ella akan rumah mewah. Pria tua itu mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat di buku kecilnya. Setelah saya selesai, ia melepas kacamatanya, mengusap wajahnya yang lelah, lalu menatap saya. Anindya, katanya. Memanggil saya dengan nama kecil, seperti yang dulu sering dilakukan ayah saya. Ayahmu pasti akan bangga melihat caramu menghadapi ini. Tidak dengan tangisan, tapi dengan strategi. Lalu, ia tersenyum tipis. Jadi, suami ibu akan datang meminta tanda tangan untuk mencairkan dana proyek, katanya pelan.
Kalau begitu, kita beri dia jalan masuk. Tapi kita yang menentukan pintu keluarnya. Saya mengangguk. Rencana itu sederhana, namun mematikan. Reza pasti akan mengajukan sebuah proposal proyek. Hampir pasti proyek fiktif. Karangan untuk menarik uang tunai. Ketika ia menyodorkan dokumen persetujuan untuk saya tanda tangani, kami akan menukarnya. Bukan dengan dokumen palsu, melainkan dokumen yang sah secara hukum. Hanya saja dengan satu klausul tambahan yang ia tidak akan repot membacanya. Pak Baskoro menyiapkan sebuah surat persetujuan pencairan dana, lengkap dengan kop perusahaan dan format resmi. Di halaman terakhir, tepat di atas kolom tanda tangan Reza, ia menyelipkan satu klausul. Bahasanya padat dan teknis. Jenis kalimat hukum yang malas dibaca orang yang sedang terburu-buru. Saya membuka map merah itu dan membaca klausul tambahannya. Isinya jelas. Jika penanggung jawab proyek gagal memberikan laporan perkembangan dan keuntungan yang dijanjikan dalam waktu yang sangat singkat, maka seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya, akan disita perusahaan sebagai ganti rugi atas kegagalan bayar. Tepat sekali, Ibu, jawab Pak Baskoro. Dan karena proyek yang akan ia ajukan itu fiktif, ia pasti gagal bayar. Begitu ia menandatangani dokumen ini, ia menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum. Seluruh hartanya beralih menjadi jaminan utang. Saya tersenyum. Perangkapnya sudah terpasang sempurna. Sekarang saya hanya perlu menunggu Reza pulang dan dengan sukarela melangkah masuk ke dalamnya. Setelah dari kantor Pak Baskoro, saya pulang dan bersikap seperti biasa. Saya memastikan rumah rapi. Saya memasak makan malam kesukaan Reza. Saya menyambutnya dengan senyum hangat. Seolah saya istri paling setia di dunia. Malam itu, Reza terlihat gelisah sejak duduk di meja makan. Sesekali ia memeriksa ponsel, lalu mematikan layarnya cepat-cepat. Saya tahu betul apa yang sedang terjadi. Menurut laporan Pak Gunawan, hari itu Ella sedang mengamuk gara-gara sebuah insiden di butik. Ia menuntut rumah mewah itu segera, atau ia akan pergi. Tuntutan itulah yang membuat Reza panik dan terburu-buru mengajukan proposal proyeknya. Sepanjang minggu itu, Reza berubah menjadi semakin manis. Ia membawa pulang oleh-oleh, memuji masakan saya, bahkan sesekali mengajak Bayu bermain. Saya tahu persis apa artinya semua ini. Bukan penyesalan, melainkan persiapan. Ia sedang melunakkan saya sebelum meminta sesuatu yang besar. Suatu malam, ia mencoba memancing. Sayang, menurutmu, kalau perusahaan punya proyek besar yang butuh modal cepat, kira-kira berapa dana cadangan yang bisa kita cairkan? Tanyanya seolah basa-basi. Saya menjawab dengan hati-hati, pura-pura tidak menaruh curiga. Tergantung proyeknya. Kalau memang menjanjikan, kenapa tidak? Aku selalu percaya pada penilaian bisnismu. Saya melihat matanya berbinar. Umpan saya termakan. Ada satu momen ketika saya hampir kehilangan kendali. Malam itu, saat saya membereskan tas kerja Reza untuk dicuci, sebuah struk jatuh ke lantai. Struk pembelian cincin berlian yang harganya mencapai ratusan juta. Saya tahu itu bukan untuk saya. Tangan saya gemetar menahan amarah. Saya hampir saja melempar struk itu ke wajahnya saat ia keluar dari kamar mandi. Tapi saya menahan diri. Saya mengingat satu hal yang selalu diajarkan ayah saya, Anindya, dalam bisnis maupun dalam hidup. Orang yang menang bukanlah yang paling marah, melainkan yang paling sabar. Saya selipkan kembali struk itu ke dalam tas Reza. Biarkan ia merasa aman. Setiap pembelian gegabahnya hanya menambah tebal berkas bukti saya. Amarah sesaat tidak sebanding dengan kemenangan yang sudah di depan mata. Selesai makan, kami duduk di ruang keluarga. Bayu sudah tertidur lelap di kamarnya. Saya membaca majalah saat Reza berdeham, mencari perhatian. Ia bergeser, merangkul pundak saya dengan gestur palsu yang membuat perut saya mual. Sayang, kamu sedang sibuk tidak? Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Tidak terlalu. Ada apa? Jawab saya sambil menutup majalah dan menatapnya penuh perhatian. Ia menarik napas panjang, lalu mulai melancarkan kebohongannya. Begini, aku sedang menangani sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan. Pembukaan kawasan wisata terpadu di luar pulau. Keuntungannya
bisa berlipat 3 dalam waktu singkat. Ini peluang emas untuk perusahaan. Tapi, proyek ini butuh suntikan dana tunai yang besar secepatnya. Untuk pembebasan lahan, sebelum diambil pesaing. Saya pura-pura mendengarkan dengan kagum. Kedengarannya luar biasa. Kamu memang selalu punya insting bisnis yang tajam. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, lanjut Reza, untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar itu. Pihak keuangan membutuhkan tanda tanganmu sebagai komisaris utama. Aku sudah menyuruh tim legal menyiapkan draft persetujuannya. Ia mengeluarkan sebuah map merah dari tas kerjanya. Tentu saja itu map yang sama. Map yang sudah dimodifikasi Pak Baskoro pagi tadi. Lalu dikirim kembali ke meja Reza, seolah-olah dokumen aslinya. Reza menyerahkannya kepada saya. Aku butuh tanda tanganmu malam ini juga. Sayang, besok pagi sekali dananya harus segera ditransfer. Kamu percaya padaku? Kan? Semua ini kulakukan demi masa depan keluarga kita. Demi Bayu, saya menerima map itu. Saya membukanya perlahan. Saya menatap deretan angka 0 yang sangat panjang di lembar pengajuan. Reza benar-benar serakah. Ia rela menghancurkan perusahaan saya hanya demi memenuhi nafsu gundiknya. Saya membalik ke halaman terakhir, tempat tanda tangan kami berdua dibutuhkan. Di bawah kolom tanda tangannya tertera jelas klausul perjanjian utang piutang dengan jaminan seluruh aset pribadinya. Ditulis dengan ukuran huruf standar, namun dengan bahasa hukum yang membuat orang terburu-buru enggan membacanya. Tentu saja aku percaya padamu, ucap saya dengan senyum manis. Saya mengambil pulpen, lalu sengaja memperlambat gerakan. Tapi, apakah kamu sudah membaca semua detail kontrak ini dengan teliti? Biasanya dokumen proyek sebesar ini punya banyak klausul yang rumit. Sudah kubaca semuanya. Itu cuma standar perusahaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cepatlah tanda tangani, sayang. Aku sangat lelah dan ingin segera tidur. Nadanya mulai terdengar tidak sabar. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun pada tulisan kecil di atas kolom tanda tangannya. Fokusnya hanya satu, mendapatkan persetujuan saya agar uang itu cair besok pagi. Tanpa banyak bicara lagi, saya membubuhkan tanda tangan di kolom yang disediakan. Lalu, saya sodorkan map itu beserta pulpennya. Ini sudah kutandatangani. Sekarang, giliranmu. Reza tampak sangat lega. Wajahnya seketika berseri. Dengan gerakan cepat, tanpa sedikit pun keraguan, ia menggoreskan tanda tangannya di atas materai, tepat di bawah klausul jebakan yang sudah saya siapkan. Ia sama sekali tidak menyadari, dengan satu goresan tinta itu, ia baru saja menggadaikan seluruh hidupnya, seluruh harta pribadinya, ke dalam genggaman saya. Terima kasih banyak. Sayang, kamu memang istri yang terbaik, katanya sambil mengecup pipi saya. Lalu, ia bergegas memasukkan dokumen itu ke tas kerjanya. Besok pagi aku langsung serahkan ke bagian keuangan. Proyek ini pasti sukses besar. Saya membalas senyumnya. Tidurlah nyenyak, suamiku. Batin saya. Karena ini malam terakhir kamu bisa tidur dengan tenang. Malam setelah penandatanganan itu, saya nyaris tidak bisa tidur. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Saya berbaring di samping pria yang besok pagi akan menggali kuburnya sendiri. Dan ia tidur begitu nyenyak, begitu puas. Saya menatap langit-langit kamar, mengulang setiap langkah rencana di kepala. Tidak boleh ada kesalahan, satu celah saja, dan semua bisa berbalik melawan saya. Tengah malam, ponsel Reza bergetar di meja nakas. Layarnya menyala sebentar. Dari sudut mata, saya melihat nama Ella muncul. Sebuah pesan, besok uangnya sudah cair kan? Aku sudah lihat rumahnya. Jangan kecewakan aku, sayang. Reza, yang setengah tertidur, meraih ponsel itu. Membalas singkat, lalu kembali memejamkan mata. Saya menahan napas. Di dalam dada, amarah dan kepuasan bercampur menjadi satu. Perempuan itu bahkan tidak sabar menunggu. Ia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya rumah mewah yang dibeli dengan uang saya. Biarkan ia bermimpi setinggi mungkin. Karena semakin tinggi mimpinya, semakin sakit saat ia jatuh nanti. Pagi harinya, dana itu
cair. Reza menyerahkan dokumen ke bagian keuangan dengan penuh percaya diri. Uang ditransfer ke rekening proyek yang ia kelola dalam hitungan hari. Sebagian besarnya berpindah lagi. Sebagian untuk uang muka, rumah mewah Ella. Sebagian untuk gaya hidup mereka. Proyek wisata terpadu itu, tentu saja, tidak pernah ada. Saya membiarkannya. Saya membiarkan Reza dan Ella merayakan kemenangan palsu mereka. Saya membiarkan mereka membeli furniture, memesan dekorasi, memamerkan rumah baru ke media sosial Ella. Semakin banyak uang yang mereka habiskan, semakin dalam jurang yang mereka gali. Setiap belanja mereka adalah satu bukti tambahan di tangan saya. Sementara saya menunggu, saya tidak tinggal diam. Saya diam-diam menyiapkan segala sesuatu untuk hari penutupan. Saya berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik. Saya memindahkan dokumen-dokumen penting perusahaan ke tempat yang aman. Saya bahkan menyiapkan rekening dan rumah cadangan untuk saya dan Bayu. Kalau-kalau keadaan menjadi tidak terkendali. Saya tidak ingin ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Reza saat ia tersudut nanti. Ella semakin berani. Ia mulai memamerkan kehidupan barunya di media sosial. Foto rumah mewah, tas bermerek, liburan ke luar negeri, yang dibayar dengan uang perusahaan saya. Di salah satu unggahannya, ia bahkan menulis keterangan yang menyindir tentang bagaimana ia berhasil mendapatkan pria yang dulu milik orang lain. Banyak orang yang mengenal saya melihatnya. Beberapa rekan bisnis diam-diam menanyakan kabar saya dengan nada penuh iba. Ada yang berbisik di belakang. Ada pula yang terang-terangan menyindir. Kasihan ya, perusahaan sebesar itu. Tapi suaminya selingkuh. Kalimat-kalimat seperti itu sampai ke telinga saya lewat berbagai jalan. Dulu, mungkin saya akan merasa malu. Sekarang, saya hanya tersenyum. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka kasihani itu sedang memegang kendali penuh atas nasib semua orang dalam cerita ini. Dulu, hal seperti itu mungkin akan menghancurkan saya. Tapi sekarang, saya hanya menyimpan tangkapan layar setiap unggahan itu sebagai bukti. Setiap foto pamer adalah pengakuan bahwa uang perusahaan telah disalahgunakan. Ella pikir ia sedang memamerkan kemenangan. Padahal ia sedang mengumpulkan tali untuk menggantung dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Tenggat laporan proyek dalam klausul itu semakin dekat. Reza, yang sibuk memuaskan Ella, sama sekali lupa bahwa ia pernah menandatangani sebuah janji. Ia tidak punya laporan. Ia tidak punya keuntungan. Ia tidak punya proyek. Yang ia punya hanya utang atas namanya sendiri dengan jaminan seluruh hartanya. Lalu datanglah hari yang dinanti gundik itu. Ella mengadakan semacam syukuran kecil di rumah mewah barunya. Ia mengundang beberapa orang, memamerkan statusnya sebagai nyonya besar yang baru. Dan dengan kepercayaan diri seorang perempuan yang merasa sudah menang, ia melakukan satu hal yang paling bodoh. Ia menelepon saya. Halo, apakah ini istri tua Reza? Suaranya penuh ejekan. Saya rasa kamu sudah lihat foto kami. Sekarang Reza tinggal bersama saya. Sebaiknya kamu tahu diri. Tanda tangani saja surat cerai itu dan pergi dari hidup kami. Reza sudah bahagia. Kamu hanya beban masa lalu. Saya mendengarkan semuanya dengan tenang. Tidak satupun kata yang menggetarkan saya. Justru saya berterima kasih dalam hati. Ella baru saja merekam pengakuannya sendiri dan menelpon saya menggunakan nomor yang terlacak. Satu bukti lagi. Terima kasih sudah memberitahu. Jawab saya pelan. Saya akan segera mengurus surat-suratnya. Sampaikan salam saya untuk Reza. Katakan padanya, sebentar lagi ia akan menerima kabar penting dari perusahaan. Lalu saya menutup telepon. Sebelum ia sempat bertanya, apa maksud kata-kata saya? Sehari sebelum saya mengambil keputusan akhir, terjadi sesuatu yang hampir membuat pertahanan saya runtuh. Sore itu, Reza pulang lebih awal untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Ia bermain dengan Bayu di ruang tengah, tertawa, menggendongnya, berpura-pura menjadi ayah yang baik. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan dari kejauhan. Bayu begitu bahagia. Ayah, jangan pergi lagi ya, kata anak saya polos sambil memeluk leher Reza. Dan saya melihat sesaat. Wajah Reza tampak terganggu. Mungkin masih ada sisa hati nurani di sana. Tapi
Saya tahu betul, itu tidak akan cukup untuk mengubah apapun. Malam itu, di kamar, saya menangis diam-diam. Bukan karena Reza, tapi karena Bayu. Karena saya tahu, apapun yang saya lakukan, besok akan mengubah hidup anak saya selamanya. Ia akan tumbuh tanpa ayah. Dan beban itu terasa berat sekali. Tapi kemudian saya bertanya pada diri sendiri, ayah seperti apa yang saya pertahankan untuk Bayu? Seorang ayah yang mencuri masa depan anaknya untuk membeli rumah perempuan lain. Seorang ayah yang meninggalkan pesta ulang tahun anaknya demi gundiknya. Bukan ayah seperti itu yang pantas dimiliki Bayu. Lebih baik tidak ada ayah daripada ayah yang mengajarkan bahwa kebohongan adalah jalan hidup. Saya menghapus air mata untuk yang terakhir kalinya. Saya berjanji pada diri sendiri, saya akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Bayu. Saya akan memberinya cinta yang berlimpah dan teladan tentang kekuatan, kejujuran, dan harga diri. Itu jauh lebih berharga daripada kehadiran seorang ayah yang busuk hatinya. Esok paginya, saya memutuskan sudah waktunya. Saya tidak lagi ingin menunggu. Buku besar ini harus ditutup, dan saya yang akan menutupnya. Saya menggelar rapat komisaris dadakan di kantor pusat. Saya mengundang seluruh jajaran direksi, kepala keuangan, tim audit, dan Pak Baskoro selaku penasihat hukum. Lalu saya menyuruh sekretaris menelpon Reza, mengatasnamakan urusan proyek, memintanya datang segera. Ia datang dengan wajah berseri, mengira akan dipuji atas pencairan dana besar yang berhasil ia atur. Ia bahkan mengenakan jas terbaiknya. Reza masuk ke ruang rapat dengan senyum lebar. Senyum itu perlahan memudar saat ia melihat siapa saja yang hadir. Tim audit, Pak Baskoro, dan saya duduk di kepala meja. Dengan map merah yang sama tergeletak di hadapan saya. Sayang, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul? Tanyanya. Suaranya mulai goyah. Duduklah, Reza. Kata saya, tenang. Ini rapat evaluasi proyek. Proyek kawasan wisata terpadu yang kamu ajukan. Saya rasa para direksi berhak tahu perkembangannya. Wajah Reza memucat. Proyek itu masih dalam tahap awal. Pembebasan lahan butuh waktu. Saya membuka map. Mari kita lihat. Dana yang dicairkan. Sekian miliar rupiah. Laporan perkembangan. Tidak ada. Bukti pembebasan lahan. Tidak ada. Kontrak vendor. Tidak ada. Saya mengeluarkan lembar demi lembar. Yang ada justru ini. Mutasi rekening yang menunjukkan dana mengalir ke rekening pribadimu. Lalu ke rekening atas nama seorang wanita bernama Ella. Pembelian rumah mewah, perhiasan, dan sebuah apartemen di Kuningan. Ruangan senyap total. Beberapa direksi saling pandang. Salah seorang komisaris senior, rekan lama ayah saya, menggeleng pelan sambil menatap Reza dengan kekecewaan yang dalam. Reza berdiri. Tangannya gemetar. Kamu memata-mataiku. Saya tidak memata-matai, jawab saya. Saya hanya membaca dokumen yang kamu tanda tangani sendiri. Saya membalik ke halaman terakhir map merah itu dan mendorongnya ke arahnya. Bacalah. Klausul ini. Yang dulu kamu bilang sudah kamu baca semuanya. Reza menunduk membaca. Saya melihat wajahnya berubah. Dari pucat menjadi putih pasi. Tangannya yang gemetar memegangi tepi meja. Klausul itu jelas. Karena ia gagal memberikan laporan dan keuntungan proyek dalam tenggat yang disepakati. Seluruh aset pribadinya, termasuk saham minoritasnya di perusahaan, disita sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah membaca ini. Suaranya nyaris berbisik. Kamu sendiri yang bilang sudah membacanya. Reza, di depan saya, malam itu, kata saya. Tanda tanganmu sah di atas materai, disaksikan notaris. Hitam di atas putih. Pak Baskoro angkat bicara dengan tenang. Secara hukum, Bapak telah menyerahkan seluruh aset pribadi sebagai jaminan dan gagal bayar. Maka, aset itu kini menjadi hak perusahaan. Selain itu, fakta bahwa dana perusahaan dialihkan untuk kepentingan pribadi
membuka kemungkinan tuntutan pidana atas penggelapan dana korporasi. Kata penggelapan itu menghantam Reza seperti palu. Ia jatuh terduduk kembali ke kursinya. Pria yang beberapa minggu lalu begitu percaya diri merancang pengkhianatan, kini hanya bisa menatap kosong ke arah meja. Anindya, tolong. Ini aku, suamimu. Aku hilaf. Kita bisa bicara baik-baik. Demi Bayu, ucapnya memohon. Suaranya pecah. Saya menatapnya lama. Tidak ada lagi amarah di dada saya. Hanya rasa lega yang dingin. Kamu menyebut nama Bayu, kata saya. Kamu meninggalkan pesta ulang tahunnya untuk bersama wanita lain. Kamu mencuri masa depannya untuk membeli rumah gundikmu. Jangan pernah lagi menyebut nama anak saya untuk membela dirimu sendiri. Saya bangkit berdiri. Mulai hari ini, kamu bukan lagi direktur di perusahaan ini. Tim legal akan menghubungimu untuk proses selanjutnya. Dan satu lagi, saya berhenti di pintu. Sampaikan pada Ella, rumah mewah itu kini menjadi bagian dari aset sitaan. Ia boleh menikmatinya selagi bisa. Saya keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Di belakang saya mendengar Reza memanggil-manggil nama saya. Tapi suara itu sudah tidak berarti apa-apa. Di koridor, kepala keuangan saya mengejar dengan langkah cepat. Bu, semua dokumen pengalihan aset sudah disiapkan tim legal. Tinggal menunggu putusan resmi, katanya. Saya mengangguk. Jalankan. Jangan beri dia ruang untuk bernapas. Para direksi yang tadi menyaksikan semuanya, kini menatap saya dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat, di balik sosok istri yang selama ini tampak lembut, ada seorang pemimpin yang dingin dan tegas, yang tidak saya saksikan langsung. Tapi kemudian, dilaporkan Pak Gunawan, adalah apa yang terjadi pada Reza setelah itu. Begitu keluar dari kantor, ia langsung menelpon Ella. Panik. Meminta perempuan itu menjual perhiasan dan mobil untuk menutupi sebagian utang. Tapi Ella menolak mentah-mentah. Itu kan masalahmu, bukan masalahku, katanya dingin. Lalu menutup telepon. Untuk pertama kalinya, Reza merasakan dikhianati oleh orang yang ia korbankan segalanya untuknya. Ia bahkan sempat mencoba menemui beberapa rekan bisnis lama untuk meminjam uang. Tapi kabar tentang penggelapan dana sudah menyebar di kalangan terbatas. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Pintu demi pintu tertutup. Pria yang dulu begitu dihormati, kini menjadi orang yang dihindari. Karma tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang pelan-pelan, lewat pintu-pintu yang satu persatu tertutup di depan wajahnya. Malam itu, Reza datang ke rumah, menggedor pintu, memohon, menangis. Ia bersumpah akan meninggalkan Ella, akan memperbaiki semuanya. Saya berdiri di balik pintu kaca, menatapnya tanpa membukanya. Bu Asih, pembantu setia saya, berdiri di samping saya dengan tatapan iba bercampur lega. Bu, mau saya panggilkan satpam? Tanya Bu Asih. Iya, jawab saya pelan. Petugas keamanan datang dan dengan sopan mengantar Reza keluar dari pekarangan. Saat gerbang besi tebal ditutup rapat, bunyi dentangnya terdengar seperti penanda berakhirnya sebuah era kebohongan dalam hidup saya. Rumah ini akhirnya kembali bersih. Udara yang saya hirup terasa jauh lebih segar. Beban berat yang selama ini menempel di pundak tanpa saya sadari, seolah menguap begitu saja. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bayu. Saya buka pintunya perlahan. Putra kecil saya tertidur lelap memeluk mainan pahlawan supernya. Saya tersenyum, mengusap rambutnya, dan berbisik dalam hati bahwa mulai detik ini, hidup kami akan jauh lebih baik. Beberapa hari setelah rapat itu, surat resmi pengalihan aset diterbitkan. Seluruh harta pribadi Reza, termasuk sahamnya di perusahaan, resmi beralih sebagai jaminan utang yang gagal bayar. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Bahkan mobil mewah yang ia banggakan kini bukan miliknya. Eja mendengar kabar bahwa rumah mewah yang ditempatinya termasuk aset sitaan, mulai gelisah. Ketika petugas datang membawa dokumen resmi, ia mengamuk, berteriak, menuntut bertemu Reza. Tapi Reza sendiri sudah tidak punya kuasa apapun. Rumah impian yang ia bangun di atas pengkhianatan itu runtuh
hanya dalam hitungan minggu sejak dihuni. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Bukti yang saya miliki terlalu kuat dan tak terbantahkan. Mutasi rekening perusahaan, laporan audit, foto perselingkuhan, dan surat perjanjian utang dengan jaminan aset yang ia tanda tangani sendiri. Semuanya menjadi senjata mematikan di meja hijau. Menyadari ia tidak punya celah sedikit pun untuk membela diri, dan ketakutan setengah mati akan ancaman penjara atas tuduhan penggelapan dana korporasi. Reza akhirnya menyerah. Ia menandatangani seluruh dokumen perceraian dan menyerahkan hak asuh anak tanpa perlawanan berarti. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan saya. Saya mendapatkan hak asuh penuh atas Bayu. Seluruh aset properti dan perusahaan kembali sepenuhnya ke tangan saya. Dan Reza dinyatakan bangkrut secara hukum. Pergi dari kehidupan saya hanya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah segalanya itu. Kehidupan saya kini berjalan damai dan utuh. Saya kembali memimpin penuh perusahaan warisan keluarga, mengendalikannya dengan visi yang tajam. Di bawah kepemimpinan saya, perusahaan justru berkembang jauh lebih pesat dibanding saat masih dikelola pria tidak berkompeten itu. Saya menjadi sosok wanita mandiri, sukses, dan dihormati di kalangan bisnis. Saya tidak perlu lagi tersenyum di balik kebohongan atau memaksakan diri tampil sempurna untuk menutupi kelemahan seorang suami. Saya bersinar dengan kekuatan saya sendiri. Hari ini kami merayakan libur keluarga di sebuah resor pribadi yang tenang di pinggiran kota. Bayu berlari riang di taman luas, tertawa mengejar kupu-kupu. Tidak ada lagi pertanyaan kenapa ayahnya tak pernah pulang. Ia tumbuh dalam lingkungan penuh cinta, dikelilingi kasih sayang saya dan keluarga saya. Bayu kini tumbuh menjadi anak yang ceria dan percaya diri. Ia tidak lagi bertanya tentang ayahnya. Sebagai gantinya, ia dikelilingi oleh kakek dari pihak keluarga saya, oleh Bu Asih yang menyayanginya seperti cucu sendiri, dan oleh ibunya yang kini punya banyak waktu untuknya. Rumah kami yang dulu penuh ketegangan tersembunyi, kini dipenuhi tawa. Saya duduk di kursi santai di tepi taman, menyesap jus jeruk dingin, menikmati hangat matahari pagi. Beberapa waktu lalu, Pak Gunawan memberi laporan terakhir mengenai 2 orang itu. Seperti sudah saya duga, hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan keserakahan tidak pernah bertahan lama. Kurang dari sebulan setelah mereka kehilangan segalanya, Elia meninggalkan Reza. Mengetahui pria itu kini miskin, memiliki utang yang tak mungkin terbayar, dan hidup luntang-lantung. Sifat asli perempuan itu kembali muncul. Ia mengemasi barang-barangnya dan kabur bersama pria lain, meninggalkan Reza sendirian meratapi kebodohannya. Reza kini harus menghadapi kenyataan yang pahit, tanpa harta, tanpa koneksi, dengan nama yang sudah hancur di dunia bisnis. Ia kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Pak Gunawan melaporkan, pria itu kini menyewa sebuah kamar kontrakan kumuh di pinggiran kota, dan sehari-hari hanya bisa bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Ia sering terlihat duduk termenung di warung pinggir jalan, memandangi foto lama keluarga kami dengan tatapan kosong penuh penyesalan. Ia telah membuang sebuah berlian demi memungut sebutir kerikil jalanan. Dan kini, ia membayar mahal untuk kebodohan itu seumur hidupnya. Saya meletakkan gelas jus, lalu bangkit saat melihat Bayu berlari menghampiri saya, membawa setangkai bunga liar. Ia tersenyum lebar, menyodorkan bunga itu dengan mata berbinar. Saya menerimanya, memeluk erat tubuh kecilnya, dan mencium pipinya penuh kasih sayang. Melihat masa lalu yang hancur dan masa depan yang kini bersinar terang, saya menyadari satu hal. Ketenangan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah yang meledak-ledak. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas dendam. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang tampak diam, karena diamnya bisa jadi adalah caranya menyusun langkah. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, karena fondasi seperti itu pasti runtuh. Ada banyak perempuan di luar sana yang pernah berdiri di posisi saya dulu, dikhianati di saat paling rapuh, diremehkan, dianggap beban. Kepada kalian, ketahuilah
bahwa nilai diri kalian tidak pernah ditentukan oleh pria yang memilih pergi. Kekuatan kalian ada pada diri kalian sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menira rumput tetangga lebih hijau, lalu membuang keluarga demi kesenangan sesaat. Mereka lupa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Dan ada pula para perempuan yang memilih jalan seperti Ella, yang merasa bisa membeli kebahagiaan dengan merebut milik orang lain. Mereka lupa sesuatu yang didapat dengan cara busuk akan pergi dengan cara yang sama. Kini, buku masa lalu itu sudah resmi saya tutup. Dikunci rapat dengan kemenangan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, anak saya, dan kehidupan baru yang tenang. Saya, sang nyonya besar yang sebenarnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih hancur atau memilih bangkit. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.